hutang. Kita bersama Bapak Sucipto, beliau adalah mentor anti riba new leader dalam solusi mudah, cepat, dan tepat tanpa aset duniamu, niatkan untuk kehidupan akhiratmu. Amin ya rabbal alamin. Ini tentang pinjaman online. Kalau kita bicara tentang pinjaman online, memang di tengah era digital ini menjadi tren di masyarakat kekinian ya, Mitra Muslim. Kemudahan dalam meminjam uang hanya bermodalkan foto dan KTP membuat banyak orang terlibat dan tergiur. Bagaimana sikap seorang muslim terutama dalam aspek perekonomian agar tidak terjerumus pada perilaku muamalah yang tidak sesuai dengan kaidah Islam? Kita akan membahasnya selengkapnya dalam mozaik sesi yang pertama ini bersama Bapak Sucipto. Dia adalah mentor anti riba new leader dari komunitas anti riba. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat. Kabar baik? Alhamdulillah Mbak Fatia, alhamdulillah hari ini Allah berikan kesehatan buat kami, sekeluarga terutama, juga buat teman-teman di luar sana. Amin, amin ya rabbal alamin, insyaallah. Kalau bicara tentang hutang ini, Pak Cipto, memang membuat hidup kita itu kayak nggak merdeka gitu ya. Kayak setiap pagi siang malam jadi resah memikirkan sesuatu yang membuat hidup kita terbebani. Betul seperti itu. Iya, betul sekali Mbak Fatia. Jadi perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Cipto, saya tinggal di Rungkut Asri, Surabaya. Di mana Mbak Fatia? Oh, Masya Allah, iya, saya di Gang 15, tepatnya nomor 5, lebih lengkap ini. Iya, monggo bisa silaturahmi nanti lebih jauh lagi. Jadi gini Mbak Fatia, tentang riba hutang tadi, alhamdulillah saya juga sudah pernah ngalami, bahkan pernah ngalami masa-masa terpuruk ya, masa-masa terpuruk ketika kondisi usaha hancur, terus kemudian juga kondisi ekonomi morat-marit, dan itu saya pahami ketika saya bergabung dengan komunitas anti riba itu. Nah, waktu itu saya dibukakan ayat tentang riba yang paling menusuk di hati saya dan membuat saya itu ngeri luar biasa, nangis waktu itu, bahwa Allah dan Rasul itu mengumumkan perang sesuai di Al-Baqarah 279 ya. 279 itu disebutkan bahwa Allah dan Rasul mengumumkan perang. Nah, saya waktu itu berpikir, ya Allah, jangan kau perangi aku gitu. Tapi faktanya saya sudah terlanjur, saya sudah terlanjur terpuruk, saya sudah terlanjur habis-habisan. Jadi ya yang bisa saya lakukan hanya bertobat, minta ampun, dan saya stop ribanya. Saya nggak mau utang riba. Padahal sebelumnya itu ketika kondisi keuangan sudah mulai menurun, gimana caranya saya harus top up. Gimana caranya saya harus menambah pinjaman hutang biar kondisi usaha itu tetap berjalan. Itu yang saya lakukan dulu. Tapi alhamdulillah ketika sudah klimaks, habis, tidak mungkin top up dan tidak mungkin memperbaiki usaha, udah saya stop. Dan alhamdulillah dibimbing, diarahkan oleh teman-teman dari komunitas anti riba ini, termasuk diajarkan gimana cara menghadapi debt collector, terus gimana caranya agar ekonomi cepat pulih, gimana caranya menghadapi penyelesaian hutang-hutang itu dengan cepat. Nah, itu alhamdulillah diajarkan semua di komunitas anti riba ini. Masya Allah. Masya Allah. Kalau kita bicara tentang riba, kita juga bersyukur ya Pak Cipto dan Mitra Muslim bahwa 2 dekade ini mungkin kesadaran umat Islam untuk peduli untuk meninggalkan riba itu semakin terus meningkat begitu. Iya. Tapi edukasi tentang itu memang harus terus disampaikan. Bicara tentang muamalah sesuai syariah ini Pak Cipto, mungkin bisa diingatkan kembali untuk saya dan Mitra Muslim semua. Iya Mbak Fatia, jadi di dalam Mbak Fatia ya. Feti Aisyah. Oh, Feti Aisyah, mohon maaf. Iya Mbak Feti, jadi gini, di Al-Quran sendiri juga dijelaskan dengan jelas dalam Al-Baqarah juga bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu sudah jelas di dalam Al-Quran. Nah, apa yang membedakan jual beli dan kenapa kita seorang muslim harus mengikuti usaha jual beli? Karena memang berbeda ya antara jual beli dan riba. Tapi di zaman jahiliyah dulu kaum
jahiliyah dulu itu menyamakan jual beli dengan riba, padahal itu di praktek di lapangan itu sangat jauh berbeda. Ya, makanya nanti teman-teman ketika sudah terpuruk kondisinya, sudah tidak bisa usaha, ya sebaiknya langkah cepatnya harus berusaha mengikuti jual beli gitu. Harus usaha di mana di situ ada jual beli, karena jelas-jelas Allah menghalalkannya. Jangan menambah riba lagi. Ya. Itu. Kata kuncinya adalah bahwa tadi di Al-Baqarah ayat 279 ya. Iya. 279 bahwa Allah dan Rasulnya itu mengumumkan perang. Betul. Atau memerangi gitu ya, memerangi pelaku riba. Dan ini ngeri sekali kalau Allah dan Rasulullah untuk perang dengan orang-orang yang melakukan riba. Nah, juga kata kunci yang kedua adalah Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ketika kondisi bisnis atau ekonomi kita terpuruk, bukannya kita menambah riba, malah harus meninggalkan begitu. Harus ditinggalkan. Jual beli itulah yang dihalalkan oleh Allah. Jual beli yang seperti apa tentu yang sesuai dengan syariat. Nanti kan disambung lagi Pak Cipto dan Mitra Muslim, silakan Anda untuk gabung ya di 0315624 3 kali, dan juga WhatsApp di 0855300938. Dalam musik di segmen yang Sing tak share lampunya nyala nih. Radio Network. Palestina bangkit. Ribuan korban jiwa, tak terkecuali wanita dan anak-anak. Puluhan ribu lainnya terluka. Puluhan hingga ratusan ribu bangunan rusak, termasuk sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah. YDSF membuka solidaritas untuk rakyat Palestina. Salurkan donasi Anda melalui BNI nomor rekening 00498385571 kode bank 009 atas nama Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Kemudahan dalam berdonasi juga bisa Anda lakukan melalui laman www.ydsf.org atau peduli-baik.id. Konfirmasi donasi Anda melalui WhatsApp 0821 4106 6796. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceria banget sob. Ada apa nih? Lagi menghayal nih supaya lebih happy. Oh iya, lagi itu nggak apa-apa yang kita inginkan yang bisa bikin kita happy. Pilih terus tinggal cari deh untuk mencapainya. Betul juga ya. Iya sob. Mau juga yang bikin happy? Oke. Aku happy kalau iya sob. By the way udah makan dulu. Kita sering-sering sambil makan yuk. Nah, kalau makan, aku mau banget yang aku ingat sob. Sobus di sana bikin happy kelas apa sih? Yuk aku Sobus, kita lanjut sering di sana. Makan di Sodus? Manis. Tersedia juga tahu gimbal, mie Jogja, sambelan, dan masih banyak menu lainnya. Ingat, Jalan Taman Gayung Sari Timur, nomor 7 Surabaya. Telepon 031-829-8832. Website www.sodus.co.id. Ayo belajar berkat di toko Suara Muslim. Anda bisa mendapatkan buku-buku karya narasumber, mushaf Al-Quran, komik anak muslim, produk mitra kerja Suara Muslim seperti obat herbal, kurma premium, madu murni, audio Al-Quran digital, konten program Suara Muslim, merchandise Suara Muslim, dan lain-lain. Anda juga bisa memesan dan melakukan pembayaran saat barang diterima alias COD, juga melayani pengiriman melalui ekspedisi. Untuk melihat katalog produk dan harga, buka WA bisnis Suara Muslim 0811 3330 938. Sekali lagi 0811
11 330 938. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Musai. Mitra Muslim, demam berdarah DBD merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Biasanya demam berdarah malah terjadi saat musim hujan, dan ini harus dicegah ya dengan menerapkan 3M plus dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sekarang juga ada teknologi baru yang menggunakan vaksin demam berdarah. Ini bisa ya? Apakah tetap diperlukan? Selengkapnya dalam resonansi hari ini Selasa 5 Desember 2023 jam 3 sore hanya di Suara Muslim, The Best Religious Radio Network. Ya, solusi mudah, cepat, dan tepat untuk menambah aset dunia dan diniatkan untuk kehidupan akhirat kita. Kita bersama Bapak Sucipto, dia adalah mentor anti riba New Leader. Memang selalu kita ingatkan ya mitra muslim diri kita untuk benar-benar menjauhi riba, karena riba ini sudah luar biasa ya Pak Cipto ya. Betul. Bahkan memang sepertinya susah sekali untuk kita hindari, tapi harus untuk dihindari. Iya. Begitu. Nah, kalau tadi Pak Cipto menceritakan pada kita ya mitra muslim pernah mengalami apa itu terpuruk seperti itu, kemudian karena riba, tapi pada satu titik kesadaran itu ada, kita takut kalau diperangi oleh Allah dan Rasulullah, maka kita meninggalkan riba. Nah, keistimewaan apa yang telah Bapak alami ketika apa pengalaman-pengalaman yang bisa di-share nih Pak Cipto ketika benar-benar bertekad untuk meninggalkan riba? Iya Mbak Feti, alhamdulillah sih setelah saya benar-benar tobat meninggalkan hutang, jadi saya bertekad untuk meninggalkan. Cuman kan masih ada masalah ini, masih ada masalah yang saya harus hadapi dengan perbankan, terkait dengan ada yang jaminan rumah, jaminan mobil, bahkan ada yang tanpa jaminan. Nah itu nanti yang alhamdulillah setelah ada pencerahan, pemahaman dari teman-teman komunitas anti riba bahwa hutang itu adalah hanya masalah perdata, alhamdulillah saya bertekad dan saya diajarkan di sana gimana ya mengatur strategi pelunasan yang harus saya lakukan, mana yang harus menjadi prioritas, mana yang harus bisa ditunda. Dan saya di waktu itu dipesankan benar-benar oleh teman-teman itu jangan nambah hutang lagi, karena apa? Itu akan menambah masalah. Karena ada beberapa contoh pinjaman, terutama yang mungkin tanpa agunan, kartu kredit, yang waktu itu saya sangat banyak dan saya waktu itu sombongnya ketika punya kartu kredit itu dipakai belanja. Tapi qadarullah ketika sudah tidak mampu bayar, udah itu saya stop Mbak Fati. Jadi saya stop, saya nggak bayar. Nah cuman ada masalah baru nih, masalah baru terkait pasti dong dari mereka juga akan menagih ya, dengan ada yang dengan santun, ada yang dengan kasarnya. Tapi alhamdulillah ketika kita sudah paham cara menghadapi mereka, paham apa resiko yang harus kita hadapi ketika kita tidak bayar angsuran. Nah itu alhamdulillah kita dari segi mental kita kuat sehingga ketika mereka datang, ketika mereka menagih ya, itu alhamdulillah ada beberapa strategi yang harus kita sampaikan ke mereka dan alhamdulillah itu mempan. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah lepas karena memang itu tadi dengan strategi yang tepat. Dan kalau masalah keimanan, alhamdulillah saya dan keluarga sekarang lebih memantapkan diri untuk tidak berhutang lagi. Makanya saya hadir gabung di komunitas anti riba itu dalam rangka ingin mengingatkan umat. Meskipun basic saya bukan seorang pendakwah, bukan seorang penjamaah, saya ingat satu ayat itu bahwa sampaikanlah walau satu ayat. Dan itu alhamdulillah di perjalanan hidup saya setelah saya lepas dari riba itu, alhamdulillah banyak teman-teman yang terbantu. Banyak teman-teman yang
memiliki mental kuat. Bahkan kemarin ada ibu-ibu itu mau pulang aja nggak berani, nangis-nangis karena ada debt collector yang ini menagih ya, sampai muncul ancaman segala macam. Alhamdulillah saya kuatkan. Sekarang luar biasa, masya Allah, beliaunya berani dan sekarang menjadi penggiat anti riba juga. Ya, berniat betul untuk meninggalkan riba, kemudian memiliki strategi melunasi dan jangan tambah utang. Iya, Gitu ya. betul. Tapi ada yang menarik apa yang disampaikan oleh Pak Cipto tadi. Salah satu strateginya adalah tidak membayar angsuran. Ini Iya. maksudnya gimana, Pak Cipto? Iya, jadi gini, di dunia perbankan itu kan ada aturan-aturan, ini saya tahunya juga teman-teman yang posisinya itu lumayan di perbankan dan alhamdulillah sudah hijrah. Jadi ada posisi-posisi tertentu ketika nggak bayar angsuran itu, ketika posisi ini, misal ini pengalaman saya Mbak, ada pinjaman saya itu jaminannya waktu itu BPKB mobil dan motor, itu alhamdulillah saya setahun nggak bayar. Nah, saya waktu itu fokus kepada penguatan ekonomi. Saya bangun usaha baru yang itu dimana saya ndak paham karena usaha sebelumnya itu saya hancur. Nah, di situ saya begitu usaha sudah mulai sehat, saya datangi kembali bank plat merah waktu itu. Dan alhamdulillah saya negosiasi yang awalnya itu angsuran itu 5.500.000 itu salah satu titik ya Mbak Betty ya. Nah, itu 5.500.000 per bulan yang harusnya saya bayar rutin. Dengan setahun saya nggak bayar karena saya fokus kepada usaha. Alhamdulillah ketika usaha sudah lancar saya datang. Nah, saya datang, saya negosiasi dan alhamdulillah saya bayar itu waktu itu kemampuan saya memang 1 juta per bulan. Dan alhamdulillah saya lakukan rutin itu ngurangi pokok Mbak Betty. Jadi bunga denda itu ditangguhkan oleh mereka. Nah, alhamdulillah di April 2022 alhamdulillah ada rezeki, saya meniatkan untuk melunasi. Dan alhamdulillah dari situ negosiasi lagi pokoknya, karena saya angsur setiap bulan gitu, pokoknya tinggal 16.700.000, sementara bunga denda pokok itu mencapai 64 sebenarnya kalau saya nggak tahu, dan itu harus saya lunasi. Dan alhamdulillah hanya saya lunasi di angka 17 juta, itu pun saya angsur 5 kali. Jadi harus tahu strategi. Harus ada strateginya. Negosiasi. Betul, betul. Nah, ini pentingnya untuk berkumpul dengan orang-orang yang memahami ya. Iya. Salah satunya adalah komunitas anti riba. ini sendiri, masya Allah. Ada yang menarik juga dari apa yang kita bahas hari ini, bahwa ini semangatnya dalam menambah aset dunia, niatkan untuk kehidupan akhirat. Nah, ini maksudnya seperti apa, Pak Cipto? Iya Mbak Betty, jadi kami di komunitas anti riba ini, saya awalnya kan belum bergabung di bisnisnya. Jadi saya hanya bergabung di komunitasnya. Itu luar biasa, masya Allah, luar biasa bagi saya. Saya merasakan iman ini menjadi lebih kuat, terus kita menjadi lebih yakin akan pertolongannya Allah. Dan alhamdulillah beberapa waktu ini, kurang lebih baru setahun ini, saya gabung di bisnisnya. Jadi saya sebenarnya sudah punya bisnis sendiri yang alhamdulillah sampai sekarang pun berjalan. Dan di bisnis komunitas anti riba ini luar biasa sekali. Nah, ini kenapa kok menambah aset? Nah, ternyata saya lihat dari mentor-mentor yang sukses duluan di bisnis sahabat karib ini, saya melihat mereka luar biasa. Ada yang 2 tahun itu lunas hutang 2 miliar. Ada yang seorang guru alhamdulillah sudah bisa membeli mobil motor itu cash, tanpa DP, tanpa cicilan. Nah, seperti kita ketahui, yang memicu orang saat sekarang untuk riba, untuk berhutang ya. Dulu kan dimudahkan ya oleh pemerintah berhutang itu, bahkan untuk beli motor itu hanya 500.000, kadang hanya modal KTP dapat motor, tapi pusingnya sampai 3 tahun, bahkan ada yang sampai 5 tahun. Nah, ini di teman-teman bisnis yang sedang kami jalankan ini, alhamdulillah banyak teman-teman yang terbantu. Mereka bisa membeli motor, mobil dalam waktu singkat. Nah, itu. Dan yang luar biasanya bukan kita silau ya dengan duniawi, dengan motor mobil itu, tapi dengan kita memiliki ekonomi yang kuat, itu alhamdulillah teman-teman itu banyak yang sedekah. Bahkan ada salah satu ustadz juga yang gabung di komunitas ini, itu yang memotivasi saya. Beliau membiayai 11 rumah tahfidz itu sendiri tanpa ada donatur. Itu yang memotivasi saya gitu. Di sisa-sisa umur saya ini saya harus bisa memberikan manfaat gitu loh Mbak Betty. Makanya saya getol, saya perjuangkan komunitas ini
biar segera nyampe ke teman-teman, termasuk hadirnya saya di Suara Muslim ini, ya, biar teman-teman di luar sana ini ada loh bisnis dari komunitas anti riba. Masya Allah. Menjadi cita-cita kita semua ya mitra Muslim, kembali kepada Allah dalam keadaan yang husnul khotimah, dan di masa menanti hari itu tiba, kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang bermanfaat bagi sesama. Salah satunya dalam komunitas anti riba ini. Tapi ternyata ada bisnisnya ya, Pak Cipta dan mitra Muslim. Bisnis sahabat karib. Bisnisnya menambah aset dunia, tapi dengan niat kehidupan di akhirat. Artinya bisnis ini terbuka untuk siapapun ya, Pak Cipta. Iya, terbuka untuk siapapun. Itu terbukti alhamdulillah banyak yang sudah sukses menjalankan bisnis, mulai dari mantan pemulung. Ya, mantan pemulung alhamdulillah, ada yang pengusaha. Kayak saya pengusaha pun juga saya masih melirik bisnis ini karena konvensional itu kan apa ya Mbak Fathia ya. Kalau dibilang saya sudah beberapa kali menjalankan bisnis konvensional itu kita harus semakin gini. Kalau bisnis itu semakin besar, itu masalah juga akan semakin besar. Nah, otomatis karena adanya SDM segala macam. Nah, itu juga akan dengan berbagai macam karakter ya, itu akan menimbulkan masalah. Cuma di bisnis anti riba ini luar biasanya kita bukan nambah masalah, tapi di sini kita menambah jaringan, menambah teman. Semakin banyak teman, semakin banyak saudara yang dari banyak latar belakang. Tadi ada mantan pemulung, ada ibu rumah tangga, ada nenek-nenek yang alhamdulillah di tim kami itu sudah bisa membeli motor yang sebenarnya bukan untuk motornya, tapi beliau niatkan untuk umroh, dan beliau punya cita-cita ingin membangun rumah tahfidz karena beliau masih sudah punya tanah tapi belum bisa membangun. Itu luar biasa. Makanya beliau bergabung dengan usianya yang sudah tidak muda lagi ya, 74 tahun, itu kan sesuatu yang luar biasa. Itu alhamdulillah bisa. Karena memang di sini nanti ada kita mentori, kita ajari, bahkan kita dampingi sampai teman-teman itu sukses di bisnis sahabat karib ini. Ya, saya jadi teringat salah satu pesan saran pebisnis yang besar ya. Beliau mengatakan bahwa cek handphone kita, berapa nama yang ada di situ, dan itulah salah satu aset kita. Networking itu menjadi sebuah aset yang sangat besar. Silaturahim itu menjadi salah satu cara untuk kita membangun modal yang besar. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Cipto tadi ya, bahwa komunitas ini mempertemukan banyak orang dari berbagai latar belakang. Jadi makin penasaran nih Pak Cipto dan mitra Muslim ya, karena kita ingin tahu bisnis dari sahabat karib ini seperti apa, di mana kita bisa menambah aset dunia tapi meniatkan untuk kehidupan di akhirat kita. Silakan gabung ya mitra Muslim di 03156245 3 kali, dan WhatsApp di 08553938. Saya Feti Aisyah bersama Anda dalam Mozaik, dan kita sedang berbincang bersama Pak Sucipto dari komunitas anti riba. Mozaik pagi ini saya Feti Aisyah bersama Anda, dan ada Bapak Sucipto adalah mentor anti riba leader yang mengajar kita untuk menambah aset dunia dengan niat untuk akhirat. Begitu ya, Masya Allah. Ada banyak WA yang sudah masuk Pak Cipto, salah satunya ini dari Umukim di Tuban yang ingin berbagi pengalaman gitu ya. Di awal ingin berbagi pengalaman bahwa dulu selalu berhubungan dengan riba, dari modal usaha beli mobil dan sebagainya. Setiap mobil habis, maksudnya cicilannya habis, dijual lagi, ambil lagi gitu ya. Kalau alhamdulillah sekarang sudah hijrah dan menjual semua barang riba untuk melunasi hutang riba tersebut, dan bertekad untuk tidak berhubungan dengan riba. Alhamdulillah sekarang hidup tenang dan bertekad ya untuk tidak lagi berhubungan dengan riba. Kemudian ya ini banyak sekali permasalahan ketika selalu berhubungan dengan riba ya Pak ya. Kemudian beliau menanyakan bagaimana caranya bergabung dengan karib ini, komunitas anti riba ini. Kemudian juga Ibu Suprakti yang ingin menanyakan tentang komunitas ini. Bu Lisa
Iya Mbak Feti, jadi untuk bisnisnya ini memang Masya Allah luar biasa bagi saya. Yang sebenarnya awalnya itu saya juga kurang seret gitu Mbak Feti, karena saya sudah ada bisnis yang alhamdulillah berjalan dan itu butuh konsentrasi ya, butuh konsentrasi untuk mengembangkan, dimana bisnis yang saya jalankan itu Masya Allah dari nol bener bahkan dari titik minus, dan alhamdulillah sekarang berjalan itu dari bisnis pribadi saya konveksi Mbak Feti. Jadi di rumah sama di beberapa tempat itu saya menjalankan bisnis konveksi itu yang alhamdulillah Allah hadirkan mengangkat kondisi ekonomi saya yang saya bilang dari 2018 terpuruk itu saya berangkat dari minus bahkan sampai sekarang alhamdulillah sudah berjalan, ada karyawan juga. Nah, beberapa waktu ini saya menjalankan bisnis komunitas anti riba ini dan alhamdulillah sama sekali tidak mengganggu, malah justru alhamdulillah Allah hadirkan di bisnis saya yang konveksi juga semakin lancar, dan alhamdulillah bisnis dari anti riba ini saya juga semakin lancar saat sekarang ini. Itu Masya Allah, itu pertolongan Allah bagi saya, terbukti ya sama sekali nggak mengganggu. Dan alhamdulillahnya itu ya maaf Mbak Feti, saya berangkat bisnis konveksi itu kan dari nol ya. Cuman saya melihat konvensional yang awalnya saya nggak ada penjahit, nggak ada mesin jahit, dan alhamdulillah sekarang ada. Faktanya bisnis konvensional yang saya jalankan kurang lebih 5 tahun. 5 tahun itu faktanya ya maaf, duit itu ya ngumpul, ya kelihatan untungnya. Cuman selalu saya pakai buat putaran harus produksi lagi, kulaan lagi, jual lagi, produksi lagi. Dan bahkan ada beberapa konsumen itu faktanya kalau kita konvensional tuh dengan persaingan bisnis saat sekarang ini banyak konsumen itu kadang pindah, kadang ada yang buka konveksi sendiri, itu fakta. Dan bisnis konvensional pasti akan seperti itu. Nah, di bisnis komunitas anti riba ini luar biasanya itu karena dibuat dengan networking yang syariah, di mana juga pihak MUI dari DSN MUI, Dewan Syariah MUI itu sudah menghalalkan untuk sistemnya. Jadi memang tidak ada unsur mesir, nggak ada unsur gharar, apalagi riba. Itu alhamdulillah saya semakin yakin menjalankan bisnis ini. Nah, untuk yang tadi yang pengen bertanya nanti bisa kontak kami, dan alhamdulillah kami selalu hadir terutama di daerah Surabaya, kita rutin mengadakan sosialisasi Mbak Feti gitu. Baik, bisa diinformasikan Pak untuk kontaknya, karena beberapa WA menanyakan Iya. untuk nomor kontaknya. Nanti mungkin akan saya kirimkan melalui WhatsApp yang sudah dikirimkan pada kami. Tapi sebelumnya Pak Sucipto, kalau kita bicara hutang ini, bukannya Iya. Rasulullah juga pernah berhutang gitu. Tapi sebenarnya hutang seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Jadi Rasulullah dulu memang ada di zaman Rasulullah, termasuk di sahabatnya itu juga berhutang Mbak Feti. Tapi yang mendasari hutang ketika zamannya Rasulullah dengan sekarang itu kan konsepnya yang berbeda dan kondisi yang membedakan. Kalau dulu orang-orang berhutang itu lebih kecenderungan untuk kebutuhan pokok ya. Jadi mungkin kondisi keluarga ada yang sakit berhutang. Zaman Rasulullah juga berhutang karena apa? Karena tidak bisa makan waktu itu. Betul ya. Tapi kebutuhan pokok. Tapi kalau untuk saat sekarang ini saya dulu ya, saya kan juga hampir sama dengan teman-teman di luar sana, lebih ke gaya hidup. Ya, jadi ke gaya hidup. Contoh misalkan kendaraan motor gitu. Sebenarnya kalau kita hanya berharap ridhonya Allah, sepeda motor misalkan saat sekarang ini banyak motor-motor second itu harga 2 juta, 3 juta. Nah gitu, tapi orang lebih memilih gaya hidup dengan motor baru, dengan ngeriba ya, hanya dengan modal 500.000, tapi mumetnya, pusingnya sampai 3 tahun, bahkan ada yang sampai 5 tahun dengan gayanya. Dan yang paling membahayakan ketika mereka melanggar apa yang dilarang Allah, itu yang paling bahaya. Jadi konsepnya sama niatnya dulu sama sekarang itu beda. Itu ya, jadi kalau bisa kita arahkan anak-anak kita untuk nggak ngeriba hanya karena gaya hidup aja. Yang punya rumah satu pasti pengen punya 2, pasti pengen punya. Fakta ini fakta ini saya teman-teman, dan faktanya setelah benar-benar ini pasti akan ajarkan, ternyata teman-teman juga akan habis saja.
rumah 3, 4, kadang ada yang habis, kadang nggak tersisa, ada yang sampai minus kondisinya. Nah itu yang membuat saya harus tebarkan komunitas anti riba ini, dan saya juga harus tebarkan bisnis yang ada di komunitas anti riba ini. Karena apa? Sering saya diajak konsultasi teman-teman yang sudah terpuruk, yang sudah tidak punya usaha, itu kadang Pak Cipto saya harus usaha apa gitu. Karena mereka nggak mungkin akan memulai bisnis konvensional yang sudah mereka jalankan. Nah terus untuk teman-teman yang mungkin mantan karyawan segala macam, saat sekarang banyak terjadi PHK dan bahkan gaji di Surabaya itu di bawah pokok ya, banyak yang di bawah pokok. Nah mereka, saya sering sharing itu, mereka bermimpi untuk membeli mobil apalagi rumah, itu mereka nggak berani, bermimpi aja nggak berani. Padahal seorang pebisnis itu harus berani bermimpi, harus berani afirmasi, ke depan nanti saya seperti apa. Nah di komunitas kami itu jelas nanti ke depannya kalau dijalankan nanti ini yang akan kita dapat. Nah Dan itu solusinya bukan riba ya. solusinya bukan riba Mbak Betty ya. Jadi kita makin pengen tahu nih Pak Cipto, Iya. Mitra Muslim juga banyak yang menanyakan tentang sebenarnya Karib atau komunitas anti riba ini program-programnya seperti apa. Tapi nanti di sesi yang terakhir Pak Cipto mungkin bisa disampaikan juga kontak yang bisa dihubungi. Mitra Muslim silakan untuk terus gabung ya di 03156245 nya 3 kali dan WhatsApp di 0855 3093. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, masih dalam Oase Suara Muslim, the best religious radio network. Doa saya semoga kita selalu sehat, selalu happy, selalu dalam kebaikan dan keberkahan. Oase. Oase. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah mendengarkan kami dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Para mahasiswaku, mulai sekarang saya sangat berharap kalian bisa jauh lebih semangat mengkaji agama, karena dialah yang akan menyinari kehidupan dan menyelamatkanmu di dunia dan akhirat. Mitra Muslim dan sahabat Gesa, ada kalimat menarik tentang istighfar. Hidup mulus jika istighfar tulus. Masya Allah, azab diangkat dan bencana gak akan melepas. Anda bisa menjemput berkah dalam kajian guru, berbagi cerita, informasi dan edukasi di istirahat siang hari Anda dalam Oase. Setiap Senin sampai Sabtu, tanda waktu 11 sampai 2 siang, hanya di Suara Muslim, the best religious radio network. Oase. Mozaik pagi ini di segmen yang pertama saya Betty Aisyah bersama Anda, dan nanti insya Allah Mozaik akan hadir hingga jam 11 siang ya. Kali ini kita mendapatkan inspirasi dan pencerahan ya dari Bapak Sucipto yang mengajak kita untuk benar-benar menjauhi riba. Ini Masya Allah Pak Sucipto banyak sekali yang mengirimkan WhatsApp dan menanyakan untuk kontaknya. Nah tadi memang beberapa ini mana nih Mbak kontaknya, bukan bagi-bagi gitu ya. Masya Allah. Dan ketika jeda tadi sudah saya tanyakan, kontaknya bisa di 0813-3135-5573 dengan Bapak Sucipto, atau di 0822-4541-4688 dengan Ibu Manis. Jangan khawatir Mitra Muslim, kalau tidak sempat mencatat saya kirimkan melalui WhatsApp, dan insya Allah Bapak Ibu Mitra Muslim semuanya sudah menerimanya ya. Alhamdulillah. Masya Allah Pak Sucipto, kalau melihat antusiasme dari Mitra Muslim ini yang ingin sekali bergabung dengan komunitas anti riba ini, bisnisnya ya, sebenarnya program-programnya seperti apa Pak? Iya Mbak Feti, jadi untuk program-program komunitas anti riba ini, terutama kalau nanti bergabung dengan kami ya, dengan kami itu yang utama, bagi yang punya utang dulu kita mapping, kita ajari mereka cara penyelesaian mana-mana sih yang harus diprioritaskan itu. Terus kedua, kita kuatkan mental bahwa mereka harus benar-benar meninggalkan riba. Nah baru nanti kita mentori ke arah bisnisnya. Dan untuk konselingnya, untuk
sharingnya nanti ketika teman-teman bergabung dengan kami, sharing dengan saya, terutama untuk yang jelas untuk mengatasi masalah hutang mereka itu kan nggak bisa langsung selesai hari ini ataupun besok, itu perlu waktu ya. Bahkan saya untuk satu titik aja saya butuh waktu 3 tahun baru selesai, tapi kan saya sudah atur sebelumnya. Nah, kedua nanti untuk bisnisnya ini sangat luar biasa karena komunitas anti riba ini bekerja dengan sebuah perusahaan syariah yang ada di Bandung, yang dimana perusahaan syariah ini sudah menghantarkan anggota-anggotanya atau reseller-resellernya itu mendapatkan ribuan ya, bukan ratusan aja tapi ribuan, kurang lebih dalam waktu 5 tahun itu ribuan resellernya itu yang sudah bisa umroh gratis, bisa membeli motor gratis, bisa membeli mobil gratis ya senilai 150 juta, bisa membeli Pajero gratis, bahkan rumah gratis. Nah, kenapa kok saya ini Mbak Betty? Karena saya sendiri juga setelah bergabung ini sepertinya saya bisa Mbak Betty. Jadi masih ada satu kendaraan yang tersisa ya. Nah, itu saya seperti afirmasi saya nanti insya Allah juga akan memiliki rumah kembali. Saya nanti insya Allah saya juga akan bisa sedekah lebih banyak. Karena apa? Saya melihat dari mentor-mentor di atas saya yang dimana mereka sedekah itu nggak hitungan. Mereka itu sudah bisa membeli aset itu dengan cepat dan tepat. Karena saya bisa berhitung dari bisnis yang saya jalankan ini, saya sampai kapan bisa membeli rumah kembali. Apalagi di Surabaya ini untuk rumah yang layak pasti di atas 1 miliar ya. Nah, di sini nanti hanya teman-teman itu bergabung minimal dengan 2.600.000. Nah, itu nanti punya potensi sampai 1,67 miliar. Sementara kalau konvensional biasanya itu terbalik Mbak Betty. Terbaliknya itu adalah ketika kita ingin untung besar, pasti modalnya besar. Nah, di sini modalnya sangat kecil dengan minimal 2,6, itu pun nanti akan mendapatkan produk yang bisa dipakai sendiri, cukup sekali seumur dunia, dan itu nanti bisa potensinya hingga 1,67 miliar. Nah, kalau seseorang yang sedang menghadapi masalah, kemudian Iya. kita minus kondisinya, Iya. kadang yang 2,6 juta itu juga besar. Betul. Nah, bagaimana solusinya? Nah, solusinya Mbak Betty, yang penting itu yakin dulu, semangat dulu, dan yakin terutama harus punya iman akan pertolongannya Allah. Karena di sini banyak teman-teman yang saya bilang tadi kayak Pak Aris Marta, mantan pemulung, terus Ibu Novi yang ibu rumah tangga itu terpuruk dari 2M, kondisinya minus. Dan alhamdulillah beliau sekarang kondisinya sudah free, sudah bebas. Itu berawal mereka memaksakan diri gabung di komunitas anti riba ini. Memaksakan diri dengan cara apa? Ya mereka 2,6 itu yang namanya usaha juga harus ada modal Mbak Betty. Tapi di sini ada beberapa contoh teman-teman bahkan tanpa modal pun bisa. Loh gimana caranya? Nah, itu nanti akan dikupas tuntas di sosialisasi kami ya. Ini kalau saya jabarkan ini nanti saya dikasih waktu 2 jam, 3 jam nggak bakalan cukup ini nanti Mbak Betty karena keterbatasan waktu. Kalau di Surabaya dan sekitarnya mungkin bisa gabung dulu sama komunitasnya untuk cari tahu, begitu kan Pak? Iya, betul. Jadi untuk teman-teman terutama wilayah Surabaya ya nanti bisa merapat ke saya 24 jam insya Allah kami bukakan pintu buat mereka. Karena saya pernah ngalami Mbak Betty, ada teman dari Madura itu sering sampai 2:30 pagi. Itu karena kondisinya sudah enggak bisa mampu bayar. Nah itu terus alhamdulillah saya 24 jam saya siapkan ya sebenarnya, asalkan janjian dulu ya. Untuk sharing insya Allah bisa datang ke rumah saya di Rumput Asri 15 nomor 5. Karena kantornya Sahabat Karim ini sekarang lagi direnovasi Mbak Betty. Jadi insya Allah nanti awal Januari itu kita bisa operasikan di daerah Pandugo, Surabaya. Nah kebetulan kita hadir di setiap sepekan sekali itu hadir di Surabaya. Jadi untuk pekan ini insya Allah diadakan hari Sabtu. Cuman ini waktu dan tempat nanti bisa Bapak Ibu jabri kami, hubungi kami. Karena hari Minggunya, biasanya kita setiap hari Minggu atau hari Ahad ya. Hari Ahad itu kita berada di Hotel Cleo biasanya. Itu pesertanya mesti membludak antara 100 sampai 200 peserta. Nah, itu hadir untuk mengikuti sosialisasinya dulu. Bisnisnya seperti apa, potensinya seperti apa. Nah, untuk pekan ini memang tempatnya belum ini karena kita fokus untuk hari Minggu itu kita ada pelatihan dari pusat perusahaannya yang ada di Bandung itu dari jam 8 sampai jam 5 sore.
itu berada di Hotel Narita. Nah, untuk Bapak Ibu kalau mau lihat aja dulu karena ini udah close. Jadi pesertanya 500 peserta. Nah, yang hadir itu ya orang-orang yang ingin sukses, yang ingin serius menjalankan bisnis yang ada di komunitas anti riba ini. Semangatnya benar-benar meninggalkan riba. Iya. Keyakinannya bahwa Allah Maha menolong. Betul. Gitu ya. Iya. Dan kalau ini ada yang menanyakan apakah ini MLM? Kalau dibilang MLM ini bukan murni MLM Mbak Feti. Jadi boleh dikupas tuntas MLM itu seperti apa. Nah, kalau MLM itu setahu saya hanya proses untuk untuk memasarkan sebuah produk. Tapi luar biasanya di bisnis ini, satu di PT Best Corporation Syariah yang kita kerjasama yang sudah membagikan ribuan motor mobil tadi, nah itu sudah bergabung di AP2LI. Itu yang memantapkan saya. Kedua juga legalitasnya sudah jelas. Terus ketiga hukum Indonesia pun banyak yang bergabung ya, penegak-penegak hukum kayak TNI, Polri, bahkan banyak rekan-rekan saya itu dari TNI banyak, dan mereka alhamdulillah yakin dengan, dan banyak ustadz-ustadz yang juga sudah bergabung yang sangat paham tentang syariah Islam. Nah itu yang meyakinkan saya juga, termasuk ustadz yang saya ceritakan tadi yang lulusan Saudi yang alhamdulillah ini luar biasanya produknya pun beliau bisa mengekspor sampai ke Saudi dan Turki, itu yang membiayai 11 rumah tahfidz. Itu yang memotivasi saya, itu ustadz lulusan di mana juga hafidz Quran yang paham tentang muamalah, paham tentang syariah, dan mereka juga bergabung di sini. Ya. Jadi kalau bicara tentang MLM pun itu di Fatwa MUI juga ada MLM yang memang sesuai dengan syariah. Iya, ya. salah satunya kita. Nah, itu yang menjadi alasan saya. Harus kita jadikan pegangan ya mitra muslim, karena di dalam bisnis yang syariah itu kita alhamdulillahnya punya MUI gitu ya. Iya. Yang memberikan fatwa tentang apakah ini boleh, apakah ini tidak boleh. Gitu. Baik, Pak Sucipto, Masya Allah banyak sekali yang menanyakan memang. Masya Allah. Pertanyaannya bervariasi lah macam-macam. Tapi lebih jelasnya setiap yang mengirimkan WA sudah saya kirimkan nomornya Pak Sucipto dan Ibu Manis. Nanti Iya, bisa siap. kontak langsung. Pesan untuk kita muslim semuanya. Iya, buat saudara-saudara muslim, ya seorang muslim terutama yang saat ini sedang mendengarkan kami, ayo tinggalkan riba. Takutlah hanya akan peringatan Allah, takut kepada Allah, semata-mata kita hidup hanya mendapatkan dan mencari ridhonya Allah. Itu aja. Dan memang komunitas ini bisnisnya harus kita siarkan. Karena apa? Faktanya sekarang ini saudara-saudara di luar sana sangat membutuhkan bisnis, Bapak Ibu. Sangat membutuhkan sebuah peluang usaha. Nah, Bapak Ibu bayangkan ketika teman-teman yang mereka saat ini masih karyawan ya, dengan UMR Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan mereka bermimpi untuk memiliki mobil aja nggak berani. Bahkan menabung pun itu bukan menjadi solusi. Karena apa? Dengan menabung, anggap aja mereka, dan saya sudah survei Mbak Betty, itu menabung 1 juta untuk teman-teman karyawan di sana. Bahkan ada beberapa pengusaha itu juga mereka ternyata sulit 1 juta. Padahal faktanya dengan kita menabung 1 juta per bulan, ini bukan yang menengah ke atas ya, tapi yang kita anggap sebagai karyawan yang mayoritas warga Indonesia ini menabung 1 juta untuk mencapai titik 1 miliar itu dibutuhkan waktu kurang lebih 83 tahun. Pertanyaannya, nah ini kenyataannya. Pertanyaannya usia kita berapa? Tinggal cross-check di sana. Nah di komunitas anti riba ini insya Allah kalau kita istiqomah jalankan, ada mentornya, kita diajari, tidak ada ruginya bergabung di bisnis ini, hanya dalam waktu tidak lama 1 sampai 5 tahun, dan itu pun nggak ada batas waktu yang ditargetkan oleh perusahaan, terserah kita gitu. Baik. Terima kasih Pak Sucipto, mudah-mudahan bisa mencerahkan untuk kita semua yang mitra muslim. Bahwa yang paling penting adalah tekad kita untuk meninggalkan riba dan menambah aset dunia, tapi dengan niat untuk akhirat. Terima kasih Pak Sucipto. Iya, sama-sama. Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mitra muslim, kita memang kalau